Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Para siswa dan siswi SMA Ar-Rahman yang saya banggakan. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dalam pembelajaran kali ini kita masih dalam situasi dan kondisi yang memang keadaannya seperti ini. Maka dari itu saya berharap tetap semangat di dalam belajar. Pada pertemuan kali ini saya akan sama-sama kita akan membuka daripada PAI kelas 12, Pendidikan Agama, Islam dan Budi Pekerti untuk siswa kelas 12. Kita akan masuk kepada bab yang kedua, yakni kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana ibadah kita selama ini? Ya, saya harapkan semua anak-anak, khususnya siswa SMA Ar-Rahman, punya rasa tanggung jawab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk kepada peta konsep. Peta konsep di sini yang pertama bagaimana kita memahami bacaan Al-Qur'an surat Luqman, yakni surat ke-31 ayat 13 sampai 14. Surat Al-Baqarah yang kedua, yakni ayat 83, dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik atau ihsan. Dan petanya itu akan dibagi ke dalam pada 5 bagian yang sama-sama nanti kita sampaikan. Kita berlanjut, ya kita lewat di dalam surat Luqman ayat 30, surat ke-31 ayat 13-14 tentang kewajiban beribadah bagian berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Nanti yang kedua, yakni saya bacakan kembali surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Kemudian mari kita baca sama-sama hadis Nabi tentang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anna Abi Hurairah
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa sudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlam wa lam ashudda faqaruk. Rawahu Tirmizi. Yang selanjutnya an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man utiya ata'an fa wajada falyajzi bih wa man lam yajid falyusni fa inna man asna faqad syakara wa man katama faqad kafara wa man tahalla bima lam yu'tahu kana kalabis saubai zur. Rawahu Tirmizi. Banyak sekali sebetulnya hadisnya. Nah, itu bagiannya. Nah, ya, sama-sama kita baca bareng. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas fatahu rajul faqala ya Rasulullah mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa innaka in la tarahu fa innahu yarak. Rawahul Muslim. Riwayat daripada Imam Muslim. Nah, asbabun nuzul surat Luqman tadi adalah sebagai apa ini maksud asbabun nuzul? Ya, ini sebab-sebab di mana diturunkannya surat Luqman ayat 30 Surat Luqman surat yang ke-31 ayat 13-14. Di antaranya adalah tidak ada sebab khusus yang mendorong turunnya surah ini, tetapi ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkan ayat ini ketika Allah menurunkan ayat ke-82 surat Al-An'am. Para sahabat merasa keberatan. Maka mereka datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah dia di antara kami yang dapat membersihkan keimanannya? Yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim?" Beliau menjawab, "Bukan begitu. Bukanlah kamu telah mendengarkan wasiat Luqman kepada anaknya? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Hadis riwayat Bukhari. Dari kalau tadi sebab diturunkannya ini analisis isi kandungan surat Luqman tersebut, diantaranya yang pertama, orang tua wajib menanamkan ajaran Islam kepada putrinya sejak usia dini. Pada itu kalau orang-orang dulu, mungkin di zaman sekarang kalian hidup di zaman sekarang, berbeda dengan zaman waktu. Halnya mungkin saya, mungkin ada di antara kalian juga. Ya, betapa orang-orang tua dahulu itu sangat bagaimana mendidik anaknya. Sebagaimana halnya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, para sahabatnya, para tabi'in. Kemudian kalau kita di sini para yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, para masyayikh, para ulama-ulama kita, ya, termasuk kepada guru-guru yang memang halnya mengetahui tentang bagaimana di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu banyak sekali kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua, setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wajib. Apa sih wajib? Wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Di dalam hukum, wajib itu adalah
Bila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Materi ajaran Islam yang ketiga itu yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anaknya adalah tentang tauhid, keimanan. Dan bentuk adalah untuk mengesahkan Allah. Allahus Somad, Allah yang Maha Satu. Ya. Larangan untuk jangan sampai mempersekutukannya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah kecuali adalah dosa syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat-sifat syirik tentunya. Yang selanjutnya adalah orang tua, terutama ibu. Ya, karena ibu adalah manusia yang sangat berjasa pada setiap anak. Kenapa? Ya, kita ingat dalam sebuah hadis dikatakan ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang tua yang pantas, yang patut aku hormati? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Seketika itu bertanya lagi sahabat yang kedua kali, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Masih kurang jelas juga, ditanyakan lagi. Siapa ya Rasulullah? Siapa lagi? Ibumu. Masih kurang juga, merasa kurang, ditanyakan lagi yang keempat kalinya. Siapa lagi yang harus aku hormati ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi ibu, baru bapak yang keempat. 3 kali ibu, nah yang keempatnya bapak. Betapa sangat diangkat derajatnya oleh baginda Nabi pada seorang ibu. Maka dari itu kita seyogianya harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, kalau tadi asbabun nuzul daripada surat yang telah kita bacakan, sekarang adalah surat Al-Baqarahnya. Apa sebab-sebab diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 83 ini? Ya, tidak ada sebab yang khusus mendorong turunnya surat ini. Surat Al-Baqarah ayat 83 ini menurut Imam Suyuti, yakni seorang ulama besar, seorang ulama yang terkenal pada saat zamannya. Nah, apabila ada suatu ayat tidak ada sebab-sebabnya secara khusus, ayat tersebut turun, ayat tersebut masih ada hubungannya dengan sebab turunnya ayat sebelumnya. Dengan demikian, sebab-sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 83 ini memiliki relevansi, hubungan, ya, kaitannya sebab dengan ayat sebelumnya. Analisis isi kandungannya adalah apa? Yakni ikrar Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada saat ini. Bani Israel adalah kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ada 5 isi perjanjian tersebut, yakni yang pertama larangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Yang keempat, perintah mendirikan sholat. Yang kelima, perintah menunaikan zakat. Isi kandungan hadis yang tadi kita bacakan adalah bagaimana kita berkewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yakni setiap muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Di dalam Al-Qur'an dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Begitu kata Allah di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, muslim yang beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan ia kecukupan dan ditutupi daripada kefakiran atau
kesengsaraan dan sejenisnya. Yang ketiga, setiap muslim yang mendapat kelebihan harta hendaklah memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya dengan bersyukur serta berbagi kepada yang membutuhkan. Kenapa? Karena rezeki yang kita terima itu adalah bukan seluruhnya itu milik kita. Akan tetapi ada sebagian milik orang-orang yang harus kita dermakan. Ada sebagian milik orang-orang yang harus kita sampaikan. Kenapa? Memang di dalam halnya demikian kita sebagai seorang yang beriman. Analisis isi kandungan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Yang pertama tadi hadis tentang berbuat baik berisi dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dalam dialog saling menasehati antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tentang ihsan atau berbuat baik. Penekanan dalam dialog dijelaskan bahwa ketika beribadah kepada Allah, umat Islam harus dapat berperilaku ihsan. Artinya ketika beribadah harus mampu melihat Allah. Maka harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Beribadah seperti ini dapat menjadi khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam hadis tadi sudah jelas sekali. Jika kita beribadah, kita harus nyatakan, kita harus iktikadkan, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ya. Itu salah satu daripada bagaimana kita cara menjadikan sholat kita khusyuk, ibadah kita khusyuk, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran surat dari isi kandungan surat Luqman ayat ke-13-14 tadi? Yang pertama, umat Islam diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari Luqman. Yang kedua, dalam mendidik anak hendaknya bersumber dari ajaran Islam yang dilakukan sejak dini. Secara terus-menerus dimulai dari ajaran tauhid, keimanan, kemudian ibadah dan akhlak disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Ini sangat jangan seperti halnya sekarang. Banyak orang-orang tua sekarang bagaimana cara mendidik anaknya. Terkadang suka ada yang melupakan. Ya, sekarang bisa kita lihat bagaimana keadaan teknologi canggih dan lain sebagainya. Tentunya harusnya kita barengi bagaimana Allah memberikan contoh bagaimana Luqman pada saat itu mendidik anaknya. Ya, ini harus bersumber daripada ajaran Islam. Insya Allah akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kalian semua siswa SMA Ar-Rahman khususnya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang tentunya harus bisa membanggakan kedua orang tua kalian, tidak hanya di dunia ini tapi di akhirat kelak. Bagaimana? Ya, ini kita harus tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Hikmah yang selanjutnya apa yang dapat kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 83? Yakni umat Islam dilarang untuk syirik atau menyekutukan Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ya. Tetap kita harus istiqomah, harus tetap memegang daripada berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana surat Al-Ikhlas
Udah pada hafal kan? Semua pada hafal? Yakin. Coba baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dimana kita diperintahkan tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan isi kandungan surat Al-Baqarah ini, kita dilarang berbuat syirik dalam keadaan apapun. Yang kedua, umat Islam diperintahkan Allah untuk beribadah sholat, zakat sebagai pencerminan perilaku kesolehan individual dan kesolehan sosial. Yang ketiga, umat Islam harus berperilaku baik kepada kedua orang tuanya, kerabat, terlebih anak yatim dan orang miskin, serta bertutur kata yang baik terhadap sesama. Nah, itu kita. Kemudian hikmah apa lagi tentang hadis kewajiban beribadah dan bersyukur? Di antaranya adalah setiap muslim beribadah wajib kepada Allah karena ibadah adalah tugas utama dan tujuan kita diciptakan. Sebagaimana tadi saya bacakan, Allah tidak menciptakan jin, manusia, dan makhluk lainnya melainkan untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, semua makhluk diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang berbeda-beda, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Apabila itu sebuah kenikmatan yang kita dapatkan, maka kita selayaknya, seyogianya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah yang selanjutnya, bagaimana? Apa hikmah berbuat baik dalam kandungan hadis tadi? Dalam beribadah kepada Allah, umat Islam harus mampu menghadirkan sikap ihsan, sikap berbuat baik sebagai berikut. Di antaranya beribadah hanya kepada Allah saja. Sehingga harus berusaha melakukan secara khusyuk, yakni menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jiwa kita. Sebagaimana tadi, jika kamu beribadah kepada Allah, yakin Allah melihat kita. Itu untuk maksudnya menghadirkan Allah itu, kita harus i'tikadkan dalam hati bahwa Allah melihat kita. Insya Allah itu salah satu bagaimana bentuk kita belajar beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila kita belum mampu menghadirkan Allah di dalam jiwa kita, kita harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan ya kembalinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap perilaku yang harus kita kembangkan di dalam bersyukur, dalam beribadah kepada Allah adalah manusia harus tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian dan sikap tunduk diwujudkan secara beribadah, zakat, mendirikan sholat dan lain sebagainya. Berbuat baik, bertutur kata yang baik, tidak menyakiti hati orang lain, itu salah satunya. Tidak boleh menyimpang dari aturan syariah Islam, seperti tindak kejahatan atau maksiat. Naudzubillah. Kita berusaha sedemikian sekuat tenaga, jangan sampai kita ikuti, jangan sampai kita bertindak kejahatan, apalagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, manusia diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik dan mendoakan sesama. Memperbanyak zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berusaha menjaga janji dan amanah, baik terhadap Allah ataupun manusia. Selalu mengambil ibrah atau pelajaran dari umat-umat terdahulu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat. Jadi setiap kita berbuat salah, kita harus ingat. Apalagi kita harus melihat umat-umat terdahulu. Nah,
Maka dari itu sering-seringlah membaca Al-Quran, karena salah satu dan banyak sekali adalah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat-umat terdahulu, bagaimana umat-umat yang zalim, umat-umat yang baik, membanyakan itu sebagai contoh, sebagai pelajaran agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya, selalu menjaga keimanan hidup, selalu berusaha menjalankan perintah agama, dari tadi sholat, zakat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan ibadah harus maksimal, harus benar-benar penuh, setulus hati, sekuat tenaga, berusaha untuk khusyuk, menghadirkan Allah dalam jiwa, dalam hati, dan raga kita. Nah, selalu meninggalkan segala larangan agama. Nah, selalu menjaga perilaku dari hal-hal yang tidak manfaat, selalu berusaha menjaga hati dari pikiran, ucapan, dan perbuatan syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sikap yang harus kita jauhi, yang pertama, manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Hilangkan kita daripada sifat sombong, karena sifat sombong itu bukan pakaian kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu asmaul husnanya apa? Ya mutakabbir. Hanya Allah yang pantas sombong. Selain ciptaannya tidak wajar dan tidak boleh sombong. Karena makhluk yang paling sombong siapa sih? Iblis. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan, hanya iblis yang tidak mau sujud, tidak mau menghormati. Kata Allah, perintahkan semua makhluk yang untuk sujud kepada Adam. Perintah tersebut adalah menghormati ciptaan Allah. Untuk sujud menghormati ciptaannya, hanya iblis yang membangkang, karena dia terbuat dari api. Dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, iblis selalu dan memang tidak akan menjadi baik karena kesombongan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat iblis tentunya, jangan sampai kita terbawa. Yang kedua, manusia berpikir. Ya, manusia berpikir melampaui batas kekuasaan Allah. Ya, ini yang harus kita jauhi. Ya. Kemudian melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya gimana? Kalau yang kedua itu, manusia berpikir melampaui batas, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Ya. Berpikirlah pikirkanlah apa yang Allah ciptakan, akan tetapi jangan sekali-kali kamu memikirkan siapa yang menciptakan. Ya, maka itu kita jangan berpikir secara melampaui batas-batas yang tidak seyogianya. Kita dilarang untuk memikirkan. Kita diperintahkan untuk memikirkan apa yang diciptakan Allah. Besar, sekecil apapun yang diciptakan Allah, tentunya di situ akan ada manfaat daripada Allah ciptakan. Melalaikan zikir kepada Allah, kita jangan sampai melalaikan zikir kita kepada Allah. Dan tentunya berdoa, minimal awali dengan setiap kegiatan, awali setiap pekerjaan dengan bismillah, minimal akhiri setiap kegiatan dengan alhamdulillah. Setiap ada persoalan, menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri. Setiap persoalan tentunya kita harus bermusyawarah. Kita diperintahkan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Jangan berpikir sendiri. Kalau itu jadinya main hakim sendiri dan lain sebagainya. Berperilaku yang kasar saat musyawarah, jauhi. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis atau yang cerdas. Setiap anggota kelompok musyawarah
tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad ulama. Itu mah dikatakan apa? Berpikir secara kritis, pikiran cerdas melalui akal saja, tapi tidak bertentangan dengan daripada Al-Quran dan hadis. Itu kita harus hindari. Ya. Keterkaitan sikap kritis yang bab kemarin kita pelajari dengan ciri-ciri orang berakal atau ulil albab sesuai pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat 190-91 apa? Di situ takut azab kepada Allah di antaranya adalah Allah berfirman, mari kita baca bareng-bareng. Coba anak-anakku sekalian, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lahum 'adaban syadida. A'addallahu lahum 'adaban syadidan fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Artinya Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Surat At-Talaq ayat 10. Semangat belajar dari kitab suci dan sejarah. Di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 111 dikatakan, mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, menyimbangkan antara zikir dengan berpikir. Bagaimana? Ya, antara zikir dan berpikir itu kita harus seimbangkan sebagaimana firman Allah. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albabi ladina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Tuhan kami,
tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masih ada memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian ini tetap salah satunya adalah gemar mendalami ilmu. Ulil albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguan dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yakni surat Al-Imran ayat 7. Yang artinya, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kemudian kita mentauhidkan masyarakat. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, ini banyak sekali, nanti dibaca ya. Banyak sekali, nanti silakan kalian baca pada surat Ibrahim ayat 52. Hada balagul linnas waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Kemudian selalu kritis. Bagaimana kemarin kita membahas tentang bagaimana kita harus kritis. Yakni sebagai seorang ulil albab, pemikir yang selalu kritis terhadap pemikiran, sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Hatinya sudah dapat memfilter, menyaring mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, dan mana yang salah. Harus sudah bisa membedakan yang hak, yang batil, yang batil. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah pun harus dikatakan salah. Itu adalah orang-orang yang beriman tentunya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanuhu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yakni mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini nanti dilihat, nantiasa mempertahankan kesabaran. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 100, silakan nanti dibuka Al-Qur'annya. Bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah, seperti ya. Harus bersungguh-sungguh. Ini terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 190. Ya, nanti silakan dibaca saja. Rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah langsung kepada ulil albab. Ya, orang-orang yang mempunyai keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni salat sunat tahajud. Ya, gitu. Nah, kemudian demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada yang harus kita
mudzakarahkan, yang kita tanyakan, yang kita diskusikan, silakan nanti kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai beribadah, pandai bersyukur kepadanya di dunia ini, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan memperoleh kebahagiaan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.